Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heti Taurina Sari SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Berikut adalah koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Created using Powtoon. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai adalah 1. Calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang Created using Powtoon. mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang paling utama adalah yang terbaik. Artinya, menjadikan anak pintar secara intelektual itu memang penting. Namun, pintar intelektual saja tidak cukup, harus dibarengi dengan karakter, akhlak, dan spiritual yang baik. Created using Powtoon. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Trattat Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, guru hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan mengarahkan perkembangan murid sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kaitan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dengan Trattat Triloka yang terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Maungkarso, Tuturi Handayani, dengan arti di depan memberi dukungan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberi dorongan. Dengan demikian, sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran harus selalu berpihak pada murid. Begitu juga dalam hal pengambilan keputusan, seorang pemimpin haruslah bijak dan teliti agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Created using Powtoon. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai pendidik, tentunya kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas, disiplin, dan sebagainya, yang harus terus diasah dengan kebiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Karena dengan nilai-nilai kebajikan tersebut, kita bisa menjadi teladan bagi murid maupun rekan sejawat maupun masyarakat. Dengan demikian, setiap pengambilan keputusan dalam situasi apapun, terutama dilema etika, selalu berpedoman pada nilai kebajikan yang dimiliki dan menguji keputusan tersebut melalui 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, sehingga diperoleh keputusan yang berpihak pada murid, tepat, dan bijaksana. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching merupakan kemampuan yang sangat penting dimiliki untuk menggali informasi terkait permasalahan yang dihadapi seseorang.
Melalui coaching, dalam pembelajaran, guru dapat menggali informasi terkait masalah yang dihadapi murid dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga murid mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sendiri. Guru juga mampu meningkatkan potensi yang dimiliki. Created using Powtoon. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru hendaknya memahami kondisi sosial dan emosional muridnya, baik melalui pembelajaran yang terintegrasi kompetensi sosial dan emosional maupun dengan melakukan mindfulness sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar sebagai upaya pengambilan keputusan bagi murid, sehingga terwujud murid yang punya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang Created using Powtoon. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Ketika pendidik dihadapkan dengan kasus terkait dilema etika maupun rujukan moral, tentunya pengambilan keputusan yang tepat dan objektif dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan universal yang dimiliki serta berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan agar tidak ada muncul keraguan terhadap keputusan yang telah Created using Powtoon. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk mengambil keputusan yang tepat, seyogianya melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kasus yang dihadapi. Apakah dilema etika ataukah bujukan moral? Kemudian, dalam pengambilan keputusannya didasarkan pada 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Melihat dari sudut pandang 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu end-based thinking, role-based thinking, dan care-based thinking. Dan untuk memastikan keputusan yang telah diambil dapat melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Pada akhirnya diperoleh keputusan yang objektif, berdampak positif terhadap sekitar atau warga sekolah, kondusif serta aman dan nyaman bagi semua pihak. Created using Powtoon. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang dihadapi untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika adalah dalam penyelesaian masalah di sekolah akan banyak dijumpai rekan yang belum tahu bagaimana yang dikatakan dilema etika dan yang mana bujukan moral. Kemudian yang sering saya jumpai adanya prinsip membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Dalam arti sudah menjadi budaya. Kaitannya dengan paradigma di lingkungan sekolah adalah prinsip yang membenarkan yang biasa tadi. Ini dapat terjadi karena sebagian besar rekan sejawat memiliki perbedaan mindset atau cara pandang yang sulit untuk menerima perubahan, selalu berpedoman pada kebiasaan. Created using Powtoon. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid adalah seorang pendidik tentunya harus mengambil keputusan dalam merancang pembelajaran di kelas agar murid merasa merdeka, bebas, dan menyenangkan dalam belajar sesuai dengan yang mereka inginkan.
Guru harus dapat menentukan strategi pembelajaran, media yang dipakai, dan sebagainya agar pembelajaran menjadi menyenangkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam memutuskan pembelajaran yang tepat untuk murid yang berbeda-beda, sebaiknya guru menentukan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan bakat dan minat, profil belajar murid, dan kesiapan belajar murid, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Created using Powtoon. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan sangat berpengaruh kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Hal ini dapat dilihat jika pemimpin pembelajaran mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan, terutama jangka pendek lawan jangka panjang, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, N-based thinking, dengan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, maka keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran akan selalu memikirkan masa depan murid walaupun dengan berbagai kasus yang dihadapi, akan selalu mempertimbangkan hasil akhir yang diperoleh setelah pengambilan keputusan. Namun jika pemimpin pembelajaran tidak mengambil keputusan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 3 langkah pengambilan keputusan, kemungkinan keputusan yang diambil akan banyak merugikan murid. Created using Powtoon. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini adalah setiap pemimpin pembelajaran tentunya akan pernah dihadapkan dengan kasus di lingkungan sekolah, baik dilema etika maupun rujukan moral. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil objektif, kondusif, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Keterkaitan modul 3.1 dengan modul lain yang sudah dipelajari adalah modul 1.1 sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Tugas guru adalah menuntun kodrat yang dimiliki anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, guru harus memahami betul perannya sebagai pamong bagi muridnya dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.2 dengan melakukan kebiasaan positif agar tercipta disiplin positif di lingkungan sekolah. Modul 1.4 guru juga harus mampu mengetahui kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid, bakat dan minat, serta kesiapan belajar murid. Modul 2.1 juga mampu mengakomodir kompetensi sosial dan emosional murid baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah secara umum. Modul 2.2 guru juga dapat merancang visi bagi muridnya di masa depan dengan tahapan bagja untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berjiwa profil pelajar Pancasila. Modul 1.3 menggunakan alur tirta untuk menggali potensi yang dimiliki murid. Modul 2.3 dengan teknik coaching sehingga guru dapat mengambil keputusan yang tepat untuk merencanakan tindakan terhadap muridnya. Created using Powtoon. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep yang telah dipelajari pada modul ini adalah saya lebih memahami perbedaan antara dilema etika dan rujukan moral yang selama ini saya tidak tahu tentang dua istilah ini dan bagaimana penyelesaian masalahnya, terutama pengambilan keputusan
haruslah berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Semua itu menurut saya di luar dugaan saya sebelumnya. Created using Powtoon. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengambil keputusan sebagai pemimpin dalam situasi tersebut, akan tetapi pada waktu itu saya belum mengetahui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil lebih cenderung hasil kesepakatan bersama dengan suara terbanyak yang dianggap pantas dan sesuai. Created using Powtoon. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini membuat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampaknya sangat positif dan luar biasa menurut saya. Sebelumnya saya tidak pernah memikirkan pengambilan keputusan harus melalui tahapan yang begitu panjang dan penuh pertimbangan. Tetapi dengan materi ini menginspirasi saya dalam mengambil suatu keputusan dengan mengidentifikasi kasusnya dan harus berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan agar memperoleh keputusan yang paling baik di antara. Created using Powtoon. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting, karena pengambilan keputusan tidak hanya untuk lingkungan sekolah, akan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan modul ini dan memahaminya, saya dapat membantu saya untuk mengambil keputusan yang paling tepat terhadap permasalahan yang saya hadapi berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang bernilai. Created using Powtoon. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, bergerak, dan menggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.